Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kalian ketika mendengar kata Italia? Juara Piala Dunia? Hoho, ini channel geografi, bukan sepak bola. Lalu apa? Rossoneri? Nerazzurri? Bianconeri? Sudah Mimin katakan, ini channel Well, sebenarnya ada hubungannya sama kota-kota asal 3 raksasa barusan. Kita boleh menambahkan 1 kota lagi. Genova. Dan jadilah sebuah bentuk segitiga jika kita menghubungkan titik lokasi ketiga kota ini. Tapi, memangnya segitiga apa ini? Tentunya segitiga ini bukanlah segitiga sembarangan. Segitiga ini menjadi alasan terjadinya keajaiban ekonomi Italia, atau Il Miracolo Economico Italiano. Keliling dunia yuk, hayu! Italia, sebuah negara yang berada di Eropa Selatan. Italia berada pada urutan kedua sebagai negara dengan industri manufaktur terbesar di Eropa, dan berada pada urutan ke-8 dalam tingkat dunia. Dengan PDB per kapita sekitar 40.287 US dollar, atau setara dengan 651 juta rupiah, jika menggunakan kurs mata uang yang sekarang. Sejak zaman Renaissance, sekitar abad ke-14 sampai abad ke-16, Venesia dan Genova telah menjadi pelopor perdagangan, di mana waktu itu Venesia dan Genova sama-sama masih merupakan republik maritim. Bahkan pada awalnya, Republik Venesia lah yang menjadi pusat keuangan internasional yang sebenarnya. Maksudnya, karena pada waktu itu, Venesia menjadi tempat pengembangan surat obligasi. Berlanjut ke ratusan tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1861, di mana terjadi unifikasi beberapa wilayah di semenanjung Italia, termasuk bagian utara Italia. Sehingga terbentuklah Kerajaan Italia, di mana Turin menjadi ibu kota pertama Kerajaan Italia sampai dengan tahun 1865. Setelah itu, ibu kota dipindahkan ke Firenze, dan kemudian Roma pada tahun 1871. Setelah pembentukan Kerajaan Italia, terjadi stagnansi dalam bidang ekonomi. Pada waktu itu, industri manufaktur masih terbelakang dan kecil-kecilan, berbanding terbalik sama sektor agrikultur yang bejibun. Ya, sektor agrikultur terlalu besar dan menjadi tulang punggung perekonomian Italia. Sampai pada akhirnya, ketika terjadi krisis pertanian pada tahun 1880-an, untuk pertama kalinya diperkenalkan teknik pertanian yang lebih modern di Lembah Po. Daerah Lembah Po sendiri mencakup Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, dan Friuli Venezia Giulia. Sementara itu, dari tahun 1878 sampai 1887, diperkenalkan kebijakan proteksionis dengan tujuan untuk membangun industri berat, seperti misalnya pembangunan beberapa pabrik besar untuk baja dan besi, di mana pembangunan pabrik-pabrik besar ini tersebar pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air, terutama di sekitar kaki pegunungan Alpen dan wilayah Umbria. Nah, kalau kota Turin dan Milan menjadi kota-kota industri tekstil, kimia, teknik, dan juga perbankan. Sementara Genova menjadi kota industri pembuatan kapal, baik kapal penumpang maupun kapal untuk militer. Akan tetapi, perkembangan industri ini sekiranya hanya terjadi di wilayah barat laut Italia, dan tidak banyak berkembang di wilayah selatan Italia. Maka jangan heran, kalau kalian buka YouTube, pasti pernah beberapa kali melihat video yang membahas wilayah Italia dengan thumbnail yang kurang lebih kayak gini. Kenapa wilayah utara Italia lebih kaya daripada wilayah selatan? Karena sekiranya, wilayah utara itu lebih banyak dikembangkan sebagai daerah industri, bahkan aktivitas perbankan. Maksud Mimin, lihat aja beberapa merek mobil ternama semacam Fiat. Kantor pusatnya ada di Turin. Alfa Romeo, pertama kali diproduksi di kota Milan. Lalu sekarang kantor pusatnya juga ada di Turin. Kalaupun lokasinya di kota selain Turin atau Milan, semacam Lambo atau Ferrari, ya kantor pusatnya tetap berada di wilayah utara Italia, tepatnya di Emilia-Romagna. Setelah masa Perang Dunia Pertama, Great Depression, lalu setelah Perang Dunia Kedua, saat itu Italia berada dalam kehancuran. Milan, Turin, Genoa, dan La Spezia menjadi 4 kota yang pernah menjadi area pengeboman saat perang. Setelah Perang Dunia Kedua, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada saat itu, George C. Marshall, menciptakan Marshall Plan,
sebuah program bantuan ekonomi secara besar-besaran kepada negara-negara di Eropa Barat yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Tujuannya adalah untuk perbaikan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas di bidang pertanian serta industri. Dalam hal ini, Italia termasuk sebagai negara yang menerima bantuan dari Marshall Plan. Dalam rentang tahun 1948 sampai dengan 1952, Italia menerima total bantuan senilai 1,5 miliar US dollar. BTW, ada yang tahu kira-kira kalau dikonversikan ke rupiah sekarang, itu kira-kira berapa nilainya? Nah, dengan bantuan ekonomi tersebut, ditambah dengan ketersediaan angkatan kerja yang besar dan tidak begitu mahal, menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi Italia yang begitu luar biasa. Pasca Perang Dunia Kedua, kota Turin segera dibangun kembali dengan cepat melalui industri otomotifnya. Industri otomotif di Turin menjadi salah satu peran penting dalam keajaiban ekonomi di Italia pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Karena banyak warga Italia yang kemudian bermigrasi ke kota Turin. Kebanyakan warga tersebut berasal dari Napoli dan Palermo. Dan tahukah kalian kalau Napoli dan Palermo itu berlokasi di selatan Italia? Begitupun kota penting lainnya, yaitu Milan. Pasca Perang Dunia Kedua, kota Milan juga dibangun kembali dengan cepat. Hal ini dapat dilihat dengan pembangunan beberapa gedung pencakar langit di Milan, seperti Torre Velasca dan Menara Pirelli. Kedua gedung ini menjadi simbol era kemakmuran yang baru. Selain itu, pada bagian sejarahnya, Milan menjadi ibu kota fashion dunia. Bahkan sampai sekarang. Ya, mungkin kalian pernah atau sering dengar yang namanya Milan Fashion Week. Nah, karena perkembangan yang pesat inilah, membuat banyak warga Italia dari wilayah selatan kemudian bermigrasi ke Milan. Karena gelombang migrasi inilah, membuat peningkatan jumlah populasi di Turin dan Milan. Jadi, kalau kalian bertanya-tanya, apa dampak dari kehadiran segitiga industri ini? Sekaligus juga pertanyaan, apa dampak besar dari keajaiban ekonomi Italia? Well, jawabannya sangat jelas. Terjadi migrasi besar dari wilayah-wilayah pedesaan di Italia Selatan ke kota-kota industri di Italia Utara. Karena banyaknya lapangan pekerjaan di sektor manufaktur, terutama Milan dan Turin, serta kota pelabuhan, Genoa. Diperkirakan antara tahun 1955 sampai 1971, sekitar 9 juta orang terlibat dalam migrasi tersebut dan menciptakan wilayah metropolitan yang besar di Italia, serta daerah manufaktur yang terkonsentrasi. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan ketiga kota ini merupakan segitiga industri di Italia. Tapi pasti muncul lagi pertanyaan, kenapa tiga kota ini yang dijadikan pusat manufaktur? Kenapa tidak di daerah yang lain saja, misalnya Napoli? Padahal kalau bicara soal pelabuhan, di Napoli juga ada yang namanya Pelabuhan Naples, salah satu pelabuhan paling penting di Eropa. Wisata? Daerah Campania termasuk salah satu destinasi wisata. Ternyata, ini ada hubungannya sama tingkat kriminalitas yang lebih banyak muncul di wilayah selatan. Ya, banyak kriminalitas atau kejahatan yang terorganisir di Italia Selatan. Dan hal ini telah berlangsung sejak lama. Bahkan kabarnya, semakin parah setelah unifikasi Italia pas tahun 1861, karena pengelolaan wilayah selatan yang kurang baik. Selama ratusan tahun, daerah Italia Selatan kekurangan tenaga intelektual serta produktif. Kemudian diperparah oleh penyakit malaria yang lebih banyak melanda Italia Selatan. Lalu, Mimin sempat singgung di awal, kalau kebanyakan wilayah industri di Italia dibangun dekat daerah yang memiliki potensi PLTA, yaitu di daerah Pegunungan Alpen dan Umbria, yang mana wilayah tersebut ada di sebelah utara. Maka dari itu, banyak warga dari Italia Selatan yang lebih memilih untuk pergi ke luar negeri, seperti ke Amerika, Australia, atau beberapa negara lain di Eropa, atau bermigrasi ke tiga kota industri tadi, Milan, Turin, dan Genoa. Gimana menurut kalian? Wait, kayak ada yang lupa. Oh iya. Dan, hola amigos. Udah. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.